nanti berkutat daripada pengurus yang lebih tenar daripada ya pemainnya. Lebih Oke, selamat sore Pak Mul, Pak King. Jadi gimana nih Pak Mul? PSMS sudah berlatih kembali di balik banyak juga tim-tim yang kayaknya udah ngampun-ngampun ini Pak dengan ketidakjelasan liga kita. Gimana kira-kira nih Pak Mul dan Pak King? ya kita kan pertama melihat anak-anak PSMS yang domisili di Medan ya. Kemudian juga anak-anak PON ini kan vakum. Ya Pak. Jadi kita menyediakan katakanlah fasilitas yang kata seperti minuman, puding ya untuk mempersilahkan mereka berlatih. Ya. Di samping membantu kondisi mereka, Ya Pak. juga anak-anak PON ini juga kan kedepannya ada persiapan sama-sama membawa Sumatera Utara. Betul. Namun ya tadi seperti yang kita katakan mereka tidak digaji. Oh. Nah, jadi manajemen ini walaupun katakanlah bubar dalam tanda kutip ya tidak aktif lagi ya, tetapi tetap perhatian kepada anak-anak sepak bola khususnya ya anak-anak PSMS dan anak-anak PON lah. Siap. Nah inilah yang kita fasilitasi gitu. Tidak digaji tadi untuk PON saja kan Pak? Untuk pemain PSMS yang berlatih gimana? Ya tidak juga. Tidak juga. Oh. Tidak. Partai cari keringat lah mungkin itu Yalah. kondisi Pak. Ya nanti kita ya tentu ada lah kita pikirkan untuk transport mereka tiap minggu. Pastilah. Nah, jadi ya kalau lah namanya berlatih sendiri di rumah ya pasti kurang dapat lah nantinya ya. Feel-nya Pak ya. Keinginan tujuannya ya. Tapi kalau di sini juga dipimpin oleh asisten pelatih ya kita berharap begitu nanti ada katakanlah kabar dari PSSI ya, izin Polri keluar ya kita akan tetap lebih siap lagi lah. Siap. Oke. Kalau Pak King sendiri gimana nih Pak mengamatinya nih Pak yang udah lama juga di PSSI gitu kan, saling bahu membahu lah dengan Pak Mul di PSMS ini Pak. Ini jelas atau enggak sih nih Pak, kan kadang bingung juga kami Pak. Sementara oke lah untuk basket kemarin katanya juga akhirnya di stop katanya kalau nggak salah aku Pak. Gimana kira-kira Pak King? Baik, terima kasih. Saya hanya meneruskan dari yang Pak Mul sampaikan bahwa kami hari ini juga mendapat undangan. Iya Pak. Undangannya itu nanti untuk meeting hari Jumat. Oke. Hari Jumat meeting lagi. Oke. Nah, pakai Zoom meeting. Oke. Jadi kami tadi sudah sampaikan kepada Ketua Kodrat bahwa rencana meetingnya nanti karena Zoom direncanakan di rumah beliau. Di rumah Pak Kodrat? Iya, di rumah Pak Kodrat hari Jumat. Jadi diikuti oleh Pak Kodrat, Pak Mul dengan saya. Ya. Nah, kalau mau datang juga boleh. Oke Pak. Di meeting itu kan sekaligus di situ ditanyakan oleh liga kira-kira PSMS ini gimana gitu. Dia mau nanyakan setiap klub. Ya. Istilahnya stop apa lanjut. Ya. Nah, itulah yang mau ditanya. Nah, kita dalam persoalan ini nggak bisa bilang stop, nggak bisa bilang lanjut. Ya. Karena yang butuh kita sekarang adalah surat izin dari Polri-nya. Betul Pak. Nah, itu dulu mereka urus. Kalau mereka sudah dapat surat izin dari Polri, baru kita bisa mengatakan stop atau lanjut. Betul. Ini kalau misalnya kita katakan lanjut, tapi izin Polri nggak dapat, ya Iya. percuma juga kan. Iya. Jadi inilah sudah terlalu jenuh, sekian lama kita menunggu, sehingga kompetisi kita nggak jelas. Betul. Jadi kami kemarin menyarankan Ketua Kodrat menandatangani surat, ada 4 poin Ya, Pak. yang kita sampaikan kepada PSSI, Ya. kepada Liga. Ya. Poin pertama, supaya kompetisi dibuat kompetisi baru. Oke. Yang kedua, semoga PLT Sekjen itu jangan terlalu lama, buat cari PLT Sekjen definitif, Ya. kembalikan. Yang ketiga, job description daripada EXO itu sendiri apa? Oke. Nah, sehingga tidak ada tumpang tindih. Ya. Nah, yang keempat, jangan ada saling menyalahkan di antara pengurus PSSI itu sendiri. Iya. Ibarat orang Medan jeruk makan jeruk. Iya. Nah, jadi karena
EXO itu sendiri menyalahkan PSSI, padahal dia EXO, Iya, kan iya. gitu. Nah, jadi maunya kalau kita ini bingung karena yang cakap itu kan orang PSSI gitu, kok seperti itu gitu. Maunya cakap itu satu arah, Iya, dari atas ke bawah sama gitu, jangan bercabang. Nah ini yang kami dari klub-klub merasa bingung, apalagi sampai hari ini subsidi nggak ada. Tetap juga belum Tetap keluar. aja nggak ada, bukan belum keluar, tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi ya dipada-padain lagi sama Pak Mullah untuk bagaimana PSMS ke depan nih supaya lebih baik. Siap. Sekaligus Pak Mulyadi melihat pemain-pemain PON Sumut ini yang rencana PON Sumut ini potensial, ya kenapa nggak sekalian kita adakan latihan bersama, Iya, iya. mumpung mereka juga kan dibiayai sama KONI Sumut. Iya, iya, iya. Dari uang transportnya kan sudah ada. Nah, tapi mereka kan dalam latihannya virtual latihan lah, Iya, bukan iya. virtual meeting. Iya. Artinya virtual latihan atau latihan sendiri Sendiri. tapi divideokan. Iya, Pak. Tapi itu kan tidak cukup Betul. kalau tidak didampingi pelatih. Siap, siap. Biarlah untuk tim PON ini nanti juga bisa dibantu sama Pak Mul, ya mana tahu misalnya dari KONI Sumut atau Asprop misalnya sulit menemukan siapa manajer PON, ya langsung aja Pak Mul bisa jadi manajer PON. Iya, kenapa tidak? Iya, Gitu iya, kan? iya. Artinya kita nggak usah melihat apa suka atau tidak, tapi sekarang kepeduliannya dulu. Iya. Kepeduliannya terhadap bagaimana anak-anak tim PON Sumut ini yang kalau menurut rencana nanti kan Oktober di Papua. Jadi kita juga materinya ini harus betul-betul dipersiapkan. Ya. Jangan nanti berangkat ke Papua dalam waktu dekat. Bulan-bulanan pula. Bulan-bulanan kita di sana, alasan tadi itulah corona Ya, kan ya. gitu. Nah, ini juga perlu pertimbangan. Siap. Jadi kebetulan lapangan kita lagi free, ya seminggu 3 kali kan nggak salah. Oke. Senin, Rabu, Jumat. Oh, iya, iya. Jadi dicoba dengan anak-anak tim PSMS yang ada. Iya, iya. Jadi mereka juga dapat jam terbangnya terhadap seniornya. Betul, betul. Di situ ada Regimen, Iya. ada Rohim, Iya. ada Rahmat Hidayat, Betul. ada Agung, ada Rifki. Rifki. Yang semua anak Medan kan ada. Ya, Polo juga Ya belum, semua mereka tetap konsisten dan komit untuk kita PSMS walaupun secara administrasi kontraknya sudah berakhir Oke. Desember. Iya, iya, iya. Tapi kita kan nanti memikirkan juga lah bagaimana mereka ya itu tadi supaya bagaimana adalah sedikit ingot-ingotnya bahasa Medan, ingot-ingot lah bahasa Medan, tak ganti uang transport atau Iya, apa iya. sikit-sikit uang minyak lah. Siap, siap. Ya itu namanya pribadi Pak Mul, nggak bisa Oke. kita apakan juga kan gitu karena sudah selesai kontrak. Kontrak. Begitulah Gitu ya, kira-kira. Pak, ya. Yang penting ada kegiatan, jangan vakum dia. Siap, siap. Oke. Buat Pak Mul sendiri, Pak, ini untuk manajer-manajer gimana, Pak? Tadi mungkin intuisi dari Pak King lah udah lama di PSSI. Kalau manajer-manajer Liga 2 sendiri gimana sih, Pak? Kan pasti ada komunikasi juga dengan sesama manajer nih, Pak. Gimana sih tanggapannya, Pak? Ya kita komunikasi ya, bukan hanya Liga 2 saja, dengan Liga 1 juga ya. Rata-rata meyakini bahwa liga kita ini tidak berputar atau berhenti Iya. untuk musim 2020. Nah, kemudian persepsi kita juga hampir sama. PSSI ini kan bahasanya ini suka abu-abu, Iya, iya, iya. ya, tidak ada ketegasan. Mau bilang berhenti ditunda. Ujung-ujungnya sebenarnya kata-kata ditunda itu hanya kata-kata hiasan aja. Kalau bagi saya pribadi ya berhenti. Nah, tapi akibat yang abu-abu ini menyebabkan pengeluaran klub juga Iya. bertambah. Nah ini sebenarnya yang kita inginkan ya. Katakan sejujurnya aja, putih hitam, Iya, iya. begitu kita sambung. Karena kalau tidak seperti itu ya bukan hanya kita aja PSMS, klub-klub lain juga kasihan Betul, Pak. ya, karena itu tadi kita dengan bahasa-bahasa itu kita awalnya yakin ya, tapi kenyataannya hanya untuk memberi harapan aja, harapan palsu lah Siap. ya. Jadi kita katakan aja kalau memang tidak ada kemungkinan dilanjutkan ya udah berhenti, Iya. nggak usah bilang ditunda begitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi Pak Kim tadi menambahkan
Ya sebenarnya siapa aja pun insan yang pemerhati atau penggemar hobi ya sepak bola ya tentu sangat prihatin dengan kondisi sekarang lah. Betul, Pak. Ya melihat potensi sepak bola di Sumatera Utara, khususnya tadi ada PON ya. Iya, Pak. Pasti kalau yang tergerak hatinya siapa aja sebenarnya ya bisa datang kemari ya menyumbang saran atau kalau ada memang kelebihan rezeki sedikit. Iya. Ya kita berbagilah sumbangan kepada anak-anak ini Iya. untuk mereka juga bisa menjaga kondisi. Oke. Ya, jadi nggak harus saya sebenarnya, tapi ya kita mulai mungkin karena kita yang dekat di sini. Ya banyak yang peduli ini ya kita jangan hanya coba menyalah-nyalahkan atau yang negatifnya aja kita lihat, kritik, tapi tidak ada solusi, tidak mau berkorban ya walaupun kecil. Tapi itu suatu yang berarti bagi adik-adik yang di sinilah ikut PON, ikut apa sehingga kita tidak mematikan harapan-harapan mereka itulah. Iya, Pak. Nah, ini harapan kami sebenarnya. Ya makanya diadakanlah latihan 3 kali seminggu. Ya dengan berharap ya mau mengembalikan salah satu marwah sepak bola di Sumatera Utara. Iya, Pak. Nah, jadi jangan hanya nanti berkutat pada pengurus yang lebih tenar daripada ya pemainnya, ribut saja kerjanya, misalnya begitulah. Jadi yang memang kemari kita terbuka welcome. Iya, Pak. Sumatera Utara milik kita bersama. Kita bangun sepak bola ini, begitulah. Oke. Pak, untuk dengan Pak Dewan Pembinaan sendiri, Pak Edi gimana kira Pak komunikasi yang dibangun oleh Pak King dan Pak Mul gimana kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Kami tetap melaporkan semua kegiatan-kegiatan kami untuk ke beliau, termasuk hari Sabtu kemarin. Pak Mul juga sudah melapor Sabtu pagi di rumah beliau di Deli Tua tentang PSMS latihan seperti ini. Kami rencanakan juga besok melapor kembali lagi kondisi seperti ini dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mohon petunjuk beliau lah nanti bagaimana ke depan kan gitu. Artinya beliau karena begitu mencintai PSMS ini jangan sampai juga vakum begitu kan gitu. Karena kalau memulainya lagi susah. Benar. Jadi biarlah dengan model begini, tapi kita siapkan. Sebenarnya ini kan semua kalau boleh dibilang yang dibilang Pak Mul tadi, jangan berandai-andai lagi, putuskan aja yes or no gitu. Betul. Iya atau tidak. Karena kedepannya ini tinggal kita susun ya nanti di Februari setelah Kongres Tahunan PSSI, di situ disusun kalendernya. Itu ada 5. Misalnya kalender Liga 1 kapan, Liga 2 kapan, Liga 3 kapan. Kemudian nanti menyangkut Timnas sama AFC, sama PON. Jadi ini semua disusun, diputuskan waktu di Kongres Tahunan PSSI sehingga tidak menyalahi statuta PSSI. Jadi kalau sudah dijalankan itu adalah keputusan yang tertinggi Kongres. Mau dibuatnya bulan Maret atau April atau pas lagi puasa lakukan kompetisi, ya monggo silakan gitu. Tapi itu sudah keputusan Kongres. Jadi klub-klub pun sudah tahu, bulan sekian. Jadi sudah bisa kita ancang-ancang juga membuat kontrak pemain baru. Nah sekarang ini kan semua blank, nggak tahu kita kapan kita mau memulai kontrak pemain baru. Kita nggak tahu durasinya bagaimana, kita nggak tahu. Juga pemain kasihan kan begitu. Jadi kalau sudah ada pegangan klub, tentu ada pegangan pemain. Tanggal sekian kita sudah mulai. Jadi kemarin itu PSMS oleh Pak Mulyadi sudah curi start. Curi start kita dari Januari kita siapkan persiapan. Ya kan, padahal yang lain belum tahu kita siapkan. Nah itulah namanya curi start. Nah ini ke depan juga harus seperti itu. Kalau sudah nampak nanti misalnya bocoran di Kongres itu kapan mau diputar, nah kita persiapkan saja. PNM pulang Kongres kita harus siapkan tim lah Maret itu. Baru berjalan, masuklah dia bulan puasa, ya nggak apa-apa. Mau habis Lebaran, tinggal jalan. Jadi 2 bulan ini sudah padu tim kita. Waktu dia mau kick off misalnya habis Lebaran, tim sudah bagus gitu. Itulah contoh-contoh yang akan kita pikirkan untuk bagaimana ke depan yang dengan PSMS ini supaya lebih baik. Tentu yang tadi dibilang Pak Mul itu perlu orang yang peduli terhadap PSMS, terhadap perkembangan sepak bola Sumatera Utara ini. Pak. Kalau Pak Mul gimana Pak Mul? 2 musim jadi manajer
Tapi ya mungkin kalau melihat kan musim inilah mungkin PSMS yang paling gila-gilaan Pak. Bapak kecewa nggak Pak kalau misalnya ini terakhir berhenti sebagai manajer Pak? Ya kecewa lah. Kecewa sekali. Kecewa karena ya kita, pengalaman kita ya di awal mungkin kita bisa belajar ya dari awal, sehingga keduanya kita benar-benar menyiapkan tim sungguh-sungguh ya, dan kita memang mencintai bola ini, ikhlas kita mengurus sepak bola. Itu dulu satu. Artinya kami nggak ada apa-apa dengan Pak King di sini. Ya betul. Kami bukan digaji, bukan apa, Betul. cintaan kami lah. Betul. Tapi saya kira bukan hanya kami, banyak sih sebenarnya di Sumatera Utara mencintai sepak bola. Nah, cuman mungkin jalannya macam-macam. Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya sampai saat ini pembina dalam hal ini Pak Edi juga, Pak Kodrat, itu sering siapa aja pun, mari gabung ke PSMS, kasih yang terbaik. Iya Pak. Jadi saya pribadi sebenarnya sudah memberikan yang terbaik. Kalau rezeki belum ke Liga 1 ya kondisinya seperti inilah. Iya. Ya, kita coba mati-matian, ya di tengah jalan tiba-tiba datang Covid, kemudian juga izin nggak keluar, ya kita mau apa lagi? Siap. Nah, namun saya kira sebagai pecinta bola sampai kapanpun ya, kalau tenaga kita masih dibutuhkan, ya kita pasti Siap. inilah Untuk bola. PSMS Medan Pak. Iya, untuk PSMS Medan. Siap. Jadi kira-kira Pak dari PSMS Pak King langkah-langkah kita Pak untuk ke PSSI untuk minta ketegasan ada nggak Pak? Kalau Bapak secara langsung ngomong, karena kan mungkin hubungan PSMS Bapak juga selaku pribadi dengan Pak Iwan Bule juga kan termasuk dekat gitu kan Pak. Jadi ada nggak misalnya komunikasi langsung gimana nih gitu? Ada? Kalau kami senantiasa komunikasi tetap, Ya, terutama dengan Direktur LIB, Oh, iya. Pak Lukita. Iya. Tadi pun dia ber-WA dengan saya, apalagi jadi komunikasi saya 3. Pertama Pak Iwan Bule, kemudian Pak Lukita, dan sama PLT Sekjen Pak Iya, Yunus Nusri. Nah, ini tiap hari saya ber-WA terus, berkomunikasi. Nah, tapi kan keputusan di tangan mereka. Iya, iya. Jadi tadi pagi pun saya laporkan itu sama Ketua Kodrat, Iya, iya. bahwa ini begini, ketua ini begini. Yang sudah, itulah yang diputuskan beliau. Nanti tanggal 15 saya bilang dimajukan rapatnya jam 4. Ya udah buat di rumah aja katanya. Iya, iya. Ya, buat di rumah, panggil Pak Mul semua. Nah, di situ kita lihat bagaimana apa yang mau kita usulkan. Gitu ya Pak. Walaupun kita secara tertulis sudah kita usulkan, Iya, iya. namun mungkin ada perkembangan yang lebih baru lagi. Siap. Biar Ketua Kodrat lah yang langsung menyampaikan itu, karena dalam kapasitas ini yang diundang pemilik. Betul. Nah, yang diundang bukan manajer, bukan sekretaris atau pengurus, langsung PSSI atau LIB mengundang owners. Owners PSMS itu ada 2 orang. Iya Pak. Satu Pak Edi, satu Pak Kodrat. Nah, ini namanya owners meeting. Owners meeting. Nah, jadi pemilik PSMS itu 2 orang. Iya, iya. Nah, yang diberi kepercayaan lah. Jadi kan ini urusan begini nggak mungkin langsung Pak Edi. Iya, iya. Nah, cukup kami melapor ke Pak Ketua Kodrat, karena beliau juga termasuk salah satu owners. Siap. Apa petunjuk beliau? Kalau dibilang udah kalian yang laksanakan, kamu dengan Pak Mul sebagai manajer hadiri itu atau buat virtual meeting, nah itu biasa kami lakukan, karena itu yang diundang manajer. Iya. Tapi kalau untuk meeting ini khusus, beliau mengiyakan dan menyempatkan waktu. Kebetulan beliau ada di Medan. Siap. Pak Kodrat bilang udah kita lah sama-sama yuk semua. Nanti kita bahas bersama dengan orang LIB. Oke. Nah itulah kalau memang dari si Gambal 2 TV juga berkenan hadir di situ, Ya, welcome. Siap Pak, siap Pak. Nah, jadi welcome kita kan biar masyarakat juga tahu hasilnya seperti apa. Iya, iya, iya. Jadi memang ya ke rumahnya di Komplek Cemara. Cemara Sri. Sri. Ya. Oke. Saya pikir itu. Siap. Ya. Dari Pak Mul ada mungkin lagi Pak tanggapan atau Cukup lah tambahan? ya, Cukup, kita Pak, ya. sama berdoa yang terbaik dalam urusan nanti ya. Iya, Pak. Lanjut atau berhenti itu Siap. aja. Oke, itu aja Pak. Makasih banyak Ya. Pak Mul, Pak King, jaga kesehatan Pak.